Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Oktavia dengan NIM 23002209. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang paragraf efektif. Baik, yang pertama yaitu pengertian paragraf. Menurut Kuncoro, tahun 2009 halaman 72, paragraf adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan yang penulisannya dimulai dengan baris baru. Sedangkan menurut Akhdiyah tahun 1999 halaman 144 menerangkan bahwa paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dapat disimpulkan bahwa paragraf merupakan sekumpulan kalimat yang dirangkai atau dihubungkan sehingga membentuk sebuah gagasan tertentu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri paragraf efektif. Ciri-ciri paragraf efektif menurut Wijono tahun 2007, yang pertama yaitu kalimat pertama menjorok ke dalam 8 ketukan. Kedua, paragraf mempunyai satu pokok pikiran atau satu gagasan utama. Yang ketiga yaitu setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi untuk menguraikan, menjelaskan, atau menerangkan pikiran utama dalam kalimat topik tersebut. Yang keempat yaitu mempunyai pikiran penjelas, padu, mengandung kesatuan ide, dan menggunakan ejaan yang benar. Selanjutnya yaitu syarat dari paragraf efektif. Adapun syaratnya yaitu di setiap paragraf harus memuat dua bagian, yakni kalimat pokok dan kalimat penjelas. Kalimat pokok biasanya diletakkan pada awal paragraf, sedangkan kalimat penjelas biasanya diletakkan pada pertengahan paragraf. Selain diletakkan pada awal paragraf, kalimat pokok biasanya juga bisa diletakkan pada bagian tengah maupun akhir paragraf. Baik, yang selanjutnya yaitu efektivitas paragraf. Yang pertama yaitu struktur internal. Ciri dari sebuah paragraf yang menunjukkan struktur internal yang baik adalah adanya kesatuan, keterpaduan, penekanan, keaslian, dan gaya. Yang kedua yaitu gagasan utama. Salah satu ciri utama sebuah paragraf yang baik adalah adanya kesatuan gagasan. Artinya di sini paragraf yang dimaksud akan menjadi jelas jika semua rincian baik berupa contoh, alasan, maupun fakta yang digunakan tidak menyimpang dari gagasan utama yang dibuat. Yang ketiga yaitu kalimat topik dan letaknya. Kalimat topik merupakan kalimat yang menyatakan gagasan utama dan berfungsi mengendalikan keseluruhan paragraf yang bersangkutan. Kalimat ini biasanya diletakkan sebagai kalimat pertama sebuah paragraf. Paragraf jenis ini disebut paragraf deduktif. Kalimat topik juga dapat diletakkan di akhir paragraf. Paragraf semacam ini disebut dengan paragraf induktif. Dimulai dari mengemukakan penjelasan-penjelasan atau rincian-rincian, kemudian ditutup dengan kalimat topik. Selanjutnya yaitu ada kategori paragraf efektif. Yang pertama yaitu fakta, contoh, definisi, ilustri, penjelasan atau eksplanasi, rincian spesifik, analogi, sebab akibat. Selanjutnya yaitu penentuan pemikiran utama. Kita perlu yang pertama membaca keseluruhan isi dalam paragraf. Yang kedua, baca setiap kalimat. Yang ketiga, memisahkan kalimat utama dengan kalimat penjelas. Yang keempat, tandai informasi penting. Yang kelima, kenali kalimat penjelas. Yang keenam, memberikan kesimpulan pada sebuah paragraf. Yang ketujuh yaitu kita perlu menandai setiap menemukan pokok pikiran pada paragraf tersebut. Penentuan pemikiran utama. Adapun contohnya yaitu sebuah pohon memberikan berbagai manfaat bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Pohon bermanfaat sebagai sumber makanan, obat maupun bahan industri. Salah satu peranan pohon yang paling penting bagi manusia dan segala makhluk hidup adalah pohon merupakan penghasil udara segar yang ada di dunia. Baik, yang dimaksud maksud dari contoh tersebut yaitu pokok pikiran yang ada dalam paragraf tersebut adalah manfaat pohon yang berguna untuk kesehatan makhluk hidup. Dilihat dari paragraf tersebut, pokok
pokok pikiran terdapat pada bagian awal paragraf. Pola yang dimiliki oleh kalimat tersebut adalah dari khusus ke umum, di mana jika kita perhatikan kembali, kalimat pertama bertugas untuk menunjukkan suatu topik yang akan dibahas, lalu dilanjutkan oleh kalimat kedua hingga akhir bertugas untuk menjelaskan bagian dari kalimat utama tersebut. Adapun pengembangan paragraf, yaitu pengembangan paragraf dapat dikaji dari dua hal. Yang pertama yaitu pengembangan gagasan secara internal atau deduktif, yang dimana pengembangan paragraf yang terjadi di dalam satu paragraf dalam bentuk pengembangan gagasan dasar ke dalam gagasan pengembang yang dilanjutkan dengan pengembangan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat pengembang. Yang kedua yaitu pengembangan paragraf secara eksternal atau induktif, yang dimana pembentukan paragraf dalam teks dikaitkan dengan paragraf yang lainnya. Hasil pengembangan ini adalah untaian paragraf yang menunjukkan paragraf yang cocok dengan paragraf yang lainnya. Baik, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa paragraf yang efektif adalah paragraf yang dapat menyampaikan ide atau gagasan penulisannya sedemikian rupa sehingga pembaca dapat menangkap ide itu persis seperti apa yang dikehendaki penulisnya. Dan untuk menghasilkan paragraf yang efektif itu perlu memperhatikan ciri-ciri, syarat, dan bagaimana pengembangan gagasan dalam sebuah paragraf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.